Saya Tiriku, ini adalah Oppo Reno 10 5G yang kemarin saya beli dengan harga 4 juta rupiah, yang sengaja gue pakai juga sebagai daily driver selama kurang lebih semingguan karena gue penasaran seberapa bagus sih handphone Oppo itu. Karena seperti yang kita ketahui, handphone Oppo itu selalu mahal harganya, dan ketika harganya diskon gede-gedean, banyak yang bilang menjadi worth it banget untuk sebuah handphone Oppo. Pertama-tama kita lihat desain dan build quality dari Oppo Reno 10 5G ini. Handphone ini datang dengan desain yang lumayan mewah untuk sebuah handphone di rank harga 4 juta saat ini. Desainnya benar-benar cakep, layar depannya juga sudah melengkung, frame layarnya juga lumayan tipis dan juga sudah lumayan simetris, dan datang dengan build quality yang padat. Karena berasa banget ketika teman-teman memegang handphone ini, itu feel padatnya itu berasa banget. Tidak seperti kayak Poco F6 ini yang dipegang itu kayak berasa ringkih, guys. Berbicara kualitas layarnya, menurut saya ini layarnya bagus, enak dilihat ya, adem gitu liatnya, guys. Detailnya juga mantep, dan selama gue pakai benar-benar tidak ada keluhan untuk kualitas layar dari Oppo Reno 10 5G ini. Benar-benar kelasnya itu sesuai di handphone kelas menengah. Selama gue pakai buat nonton, buat kebutuhan browsing, buat baca-baca, tidak ada keluhan sama sekali untuk kualitas layar dari Oppo Reno 10 5G ini. Terbilang bagus. Udah gitu speakernya juga terbilang bagus ya, jerninya juga udah lumayan mantap, bassnya juga udah berasa banget. Bisa dikatakan handphone ini datang dengan kualitas multimedia yang bagus. Masuk ke bagian performa, Oppo Reno 10 5G ini datang dengan chipset Dimensity 7050. Memang bukan yang terbaik untuk saat ini ya, di rank harga 4 juta, karena sudah ada yang lebih kenceng kayak iQOO Z9. Teman-teman nambah dikit bisa dapat Redmi Note 13 Pro 5G, Samsung Galaxy A35 5G, dan memang kalau secara performa, kalau misalnya buat main game memang bukan yang terbaik, tapi masih cukup, guys. Banyak game-game yang sudah kebuka minimal di 60 fps. Tapi kalau teman-teman bicara untuk pemakaian daily, ini bisa bersaing dengan handphone yang lebih kenceng dibandingkan dengan handphone ini. Kayak misalnya dengan iQOO Z9, Redmi Note 13 Pro 5G, Samsung Galaxy A35 5G, feel untuk pemakaian daily-nya nggak gitu berasa beda jauh, guys. Dan itu penyebabnya ya karena Oppo Reno 10 5G ini datang dengan UI yang bagus. Karena selama gue pakai benar-benar tidak ada keluhan dengan UI dari Oppo Reno 10 5G ini. Dan selama gue pakai memang gue pakainya yang performance smooth karena gue pengen dia melakukan performa yang sesungguhnya. Dan benar-benar UI dari Oppo Reno 10 5G ini benar-benar sangat smooth. Transisi perpindahan aplikasinya juga lumayan smooth, guys. Dan harus diakui UI dari Oppo itu benar-benar berkembang dengan pesat ya. Terakhir gue pakai itu Oppo Find X2 itu feelnya kayak biasa aja. Tapi ketika sekarang si ColorOS 1314 itu udah semakin smooth untuk UI-nya. Dan harus diakui UI-nya itu bisa dikatakan nomor 2 yang terbaik, guys, setelah One UI. Jadi buat teman-teman yang cenderung pemakaian daily-nya cukup intensif, ini harusnya sangat menarik banget. Dan baterai life untuk pemakaian daily juga masih yang lumayan banget. Pemakaian standar gua itu rata-rata standby time bisa di atas 12 jam, kisaran 20 jam begitu. Dengan screen time bisa tembus di kisaran 6 jam sampai 7 jam. Jadi handphone ini masih bisa dipakai sehari ngecasnya sekali. Lalu bagaimana dengan kualitas kamera dari Oppo Reno 10 5G ini? Saya yakin pasti banyak yang bilang bahwa kualitas kamera dari Oppo itu bagus, dan memang bagus. Tapi yang bagus itu cuman di kamera belakangnya aja, guys, kamera utamanya. Selama gue jepret kamera utamanya, kamera belakangnya itu benar-benar bagus. Hasil fotonya itu rata-rata itu bagus, guys. Dan untuk sebuah handphone di harga 4 juta saat ini ya sudah pasti sangat bisa bersaing banget dengan iQOO Z9, Redmi Note 13 Pro 5G, Samsung Galaxy A35 5G. Hasil foto kamera belakangnya sangat bisa bersaing banget. Tapi itu kamera belakangnya aja, guys. Karena untuk kamera depannya itu benar-benar kurang banget ya. Hasil fotonya itu cenderung agak pucat. Jadi buat teman-teman yang suka selfie, wah, agak kurang recommended gitu. Padahal ini handphone Oppo ya. Dan juga untuk kualitas perekaman videonya menurut gue juga agak kurang sih. Tidak bisa bersaing dengan handphone 4 jutaan sekarang, guys, untuk kualitas perekaman videonya. Jadi kesimpulannya, apakah Oppo Reno 10 5G ini worth it? Selama gue pakai, beberapa kelebihan dari Oppo Reno 10 5G ini ya, pertama dia datang dengan desain yang cakep.
build quality yang kokoh, kualitas multimedia yang bagus, UI yang bagus banget ya, hasil foto kamera belakang yang bagus. Jadi kalau teman-teman termasuk dalam 5 kriteria ini yang kalian cari, ya sudah pasti sangat menarik banget. By the way, segitu saja review saya terhadap Oppo Reno 10 5G ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau kalian suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam overprice.